Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Salam sehat, tetap semangat dan senantiasa dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kembali dengan saya Safri Edi, salah satu mahasiswa PPGIA IN Bukit Tinggi angkatan 1 tahun 2022. Di mana pada kali ini kita akan menyajikan sebuah tayangan video pelaksanaan pembelajaran sebagai salah satu tugas dalam pelaksanaan PPL 1. Apabila ada kekurangan dalam penayangan video ini, mohon tuliskan komentar dan saran. Dan apabila Anda suka, jangan lupa tekan like dan subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Mari kita simak tayangan video berikut. Selamat datang di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebuah kecamatan yang begitu indah luar biasa. Apabila kita berada di atas akan melihat hamparan danau yang begitu luas dan indah, yang dihiasi dengan terjun payung yang dibawakan oleh para atlet yang membuat mata kita tidak pernah bosan untuk melihatnya dan terus melihatnya. Lalu apabila kita mulai turun ke bawah, kita akan dihadapkan kepada sebuah jalan yang berkelok-kelok begitu banyak yang dikenal dengan kelok ampek puluh ampek, di mana kelok ini begitu terjal dan tikungannya begitu tajam, bahkan ditakuti oleh sebagian besar orang yang datang ke sini. Namun demikian, keindahan luar biasa yang disuguhkan oleh kelok ampek puluh ampek ini membuat kita tidak pernah bosan untuk datang ke sini dan juga menghilangkan rasa takut dengan melihat indahnya danau meninjau. Apabila nanti kita sudah habis penurunan kilo 44, maka kita akan dihadapkan dengan sebuah museum sejarah Islam di Sumatera Barat, yaitu Museum Mulia Hamka, di mana di sini akan ditampilkan sejarah-sejarah perjuangan Hamka dalam menyebarkan agama Islam. Kemudian juga tidak lupa ada sebuah masjid yang disebut dengan Masjid Raya Bayur, merupakan salah satu juga ikon meninjau yang apabila orang yang lewat di sini, mereka tidak akan pernah lupa untuk mampir dan berhenti sejenak beribadah di sini. Kemudian juga terlihat begitu luasnya hamparan danau meninjau dengan karambah hasil usaha pertanian ikan oleh para petani karambah, yang membuat mata kita tidak pernah bosan untuk melihatnya. Subhanallah, begitu ciptaan Allah yang maha luar biasa sekali. Dan disinilah berdiri sebuah sekolah, di mana sekolah ini melatih para siswanya untuk bisa mengembangkan kompetensinya, bisa mengembangkan kemampuannya untuk bisa menjadi siswa yang terampil, mahir, dan dengan keahlian yang khusus yang disebut dengan SMK Negeri 1 Tanjung Raya. SMK 1 Tanjung Raya berada di Nagari Koto Kaciak, sebuah tempat menggali ilmu pengetahuan oleh para siswa untuk meningkatkan kemampuannya dalam skill, sehingga setelah tamat dia akan menjadi siswa yang bisa bekerja langsung di perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik.
Semuanya silakan berdiri. Bagaimana kabarnya semua anak-anak Bapak? Subhanallah, luar biasa, begitu semangat. SMK. Bisa, bisa, kerja, kerja, semangat, semangat. Oke, silakan. Oke, baik. Kita ambil absen terlebih dahulu. Adelvia. Hadir, Pak. Sebelum mulai pembelajaran, silakan kamu perhatikan kiri kanan apakah mejanya sudah rapi atau belum. Silakan kalau belum dirapikan. Sudah? Kemudian tengok bawah mejanya apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah, silakan dipungut, dibuang di tempat-tempat di luar. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita minta atau bermohon kepada Allah agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah dan ilmu Allah langsung ditimpan di dalam akal dan hati kita. Silakan ketua kelas pimpin doa dengan baik. Silakan. Perhatian, saya Muhammad Syam. Doa mulai. Oke, mudah-mudahan ketika kita berdoa kepada Allah, Allah berikan kelapangan hati pada kita sehingga dengan mudah ilmu akan masuk ke dalam pikiran kita. Dan Bapak berharap dan berdoa juga kepada Allah, semoga kamu semuanya diberikan kesuksesan, diberikan kelancaran dalam segala aktivitas dan bisa meraih apa yang dicita-citakan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Bapak mau bertanya terlebih dahulu. Ada yang tidak bisa baca Al-Quran? Sudah bisa baca semuanya? Bisa. Oke, bagus. Ternyata cocok dengan daerah kita, kampungnya Hamka, semuanya bisa baca Al-Quran. Mudah-mudahan. Anak-anak Bapak sekalian, ketika kamu mau belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah hasil tidak akan memungkiri. Karena setiap ada usaha pasti ada hasil. Tidak usah khawatir ada temannya yang juara sementara kamu tidak, tidak usah khawatir. Sebab keberhasilan seseorang itu nanti di masa depan bukan karena pengaruh juaranya. Atau akan jadi apa atau bekerja sebagai apa kamu nanti tidak tergantung dengan ranking kamu hari ini. Bisa jadi orang yang ranking terakhir mungkin dalam sekolahnya, namun dia yang orang pertama berhasil. Dan banyak kasus yang seperti itu. Jadi kata kuncinya adalah bahwa ketika kamu mau belajar dengan sungguh-sungguh, kamu mau belajar dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah akan berhasil sesuai yang kita inginkan. Ada tayangan video yang akan Bapak tayangkan. Sebentar.
kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini? Bukan yang paling tajam, tapi yang paling bersungguh-sungguh. Manjada, wajada. Dari video yang kita saksikan tadi, kira-kira apa pelajaran yang bisa diambil dari video ini? Siapa bisa? Jangan. Nah, Apabila kita melakukan suatu hal dengan sungguh-sungguh, maka pasti akan berhasil. apabila melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Bagus, tuh. Yang lain? Anak-anak Bapak sekalian, setiap kita akan melakukan sesuatu, tentu kita ingin ada yang akan kita capai. Bisa enggak kita mengerjakan ini tapi tidak ada target, ikuti saja? Ada orang seperti itu? Jarang. Setiap orang pasti ketika misalnya dia mengerjakan ini minimal dapat pujian, ya kan? Minimal dapat hadiah atau dapat keuntungan. Nah, dalam pembelajaran kita hari ini, agar kita bisa berhasil dalam pembelajaran, tentu ada target yang harus kita capai. Pertama, untuk sikap spiritual, kamu harus ketika habis belajar ini mampu atau terbiasa membaca Al-Quran sebagai pengalaman, meyakini bahwa agama mengajarkan umatnya berpikir kritis. Orang kritis itu senantiasa sering baca Al-Quran. Inilah yang harus kita capai setelah kita berakhir dalam pembelajaran hari ini. Siap melakukannya? SMK? Bisa, kerja, mantap. Belum semangat, ulangi lagi. SMK? Bisa, kerja, mantap. Oke, tepuk tangan. Nah, jadi inilah materi yang akan kita kupas pada hari ini. Pertama, membahas tentang berpikir kritis, pengertiannya. Yang kedua, kita membaca surat Ali Imran ayat 190-191. Kemudian kita gali cara membaca atau hukum tajwidnya. Nah, sebelum Bapak mulai pembelajaran, kita mulai untuk membahas materinya. Bapak ingin kita melakukan pretest. Bapak ingin tahu dulu kemampuan awal kamu sebelum kita mulai pelajaran. Tujuannya adalah agar Bapak tahu nanti seberapa paham kamu dengan materi yang kita bahas untuk langkah Bapak untuk melaksanakan pelajaran berikutnya. Silakan kamu lihat HP-nya, keluarkan HP-nya. Lakukan pretest dengan cara klik link yang Bapak kirimkan ke grup, lalu kerjakan soal yang ada di link. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, Bapak ingin kita sulap ruangan kita itu seperti kafe. Jadi kita diskusi dalam belajar seolah-olah berada dalam ruangan kafe. Di mana kafe itu? Ada meja di tengah, kemudian kursi berhadapan 4 buah.
Begitu juga seterusnya. Untuk membagi kelompok, langsung Bapak tunjuk saja, mengingat waktu. Yang kelompok perempuan di belakang itu satu kelompok, kelompok 1. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 belakang. Oke, ada 5 kelompok. Nah, untuk tempat susunan duduknya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 di tengah, 4, 5. Nah, ini mencapai tempat ini. Jadi, dalam waktu paling lama 2 menit, ruangan kita sudah rapi seperti kafe. Maka silahkan dulu amati tayangan Bapak di depan. Waktu kecil kita pasti pernah main di pinggir kolam, terus iseng lempar batu ke dalam air. Waktu batu itu tenggelam, kita pun bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Kita mungkin berpikir, mungkin karena batu itu berat. Tapi terus kita lihat kapal yang jauh lebih besar dan jauh lebih berat, dan mereka bisa tetap mengapung dan gak tenggelam. Lalu kita penasaran, kenapa itu bisa terjadi? Petir merupakan kilatan cahaya di langit, kemudian disusul oleh suara menggelegar. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antara kecepatan suara dan kecepatan cahaya. Akibat dari sambaran petir ini pun bisa jadi sangat membahayakan, guys. Inilah sambaran petir paling dramatis yang merekam kamera pilihan The Shiny Peanut. Oke, dari 3 video yang Bapak tayangkan tadi, yang kita saksikan bersama-sama, semua kejadian itu aneh enggak? Hal yang luar biasa tidak? Pertama tadi apa? Batu dimasukkan ke dalam air, tenggelam. Batu bisa pecah? Dengan apa bisa pecah? Nah, ternyata ada baja yang kuat ditaruh di air, kok nggak tenggelam? Kapal pesiar, ya kan? Apalagi ada kapal untuk landasan pesawat, kapal induk, nggak berenang. Padahal dia lebih berat daripada batu. Tugas keduanya adalah kamu harus mencari pokok permasalahan yang sudah kita tampilkan tadi. Bagaimana caranya? Yang pertama, silakan dulu ambil lembar kerja ini. Nah, begini. Tadi ada kita paparkan kasus kan? Masing-masing kasus itu sesuai dengan nomor urutan kelompok. Kasus pertama itu oleh kelompok 1, kasus kedua oleh kelompok 2, kasus 3 oleh kelompok 3 dan seterusnya. Tentang kasus kontemporer yang ini. Kemudian untuk mencari pengertian, silakan kamu dengan anggota kelompok cari sebanyak mungkin referensi supaya kamu bisa mengartikan ini. Dengan catatan, mengartikannya ini Bapak tidak ingin lagi dengan bahasa yang ada dalam buku, tapi kamu munculkan pengertiannya dengan bahasa kamu sendiri, dengan bahasa daerah kamu. Mau bahasa Minang, mau bahasa Sigiram, Kotogodang, dan lain-lain. Silakan. Yang penting sampaikan dengan bahasa kamu, tidak lagi dengan bahasa yang ada dalam buku paket. Kemudian berikutnya, untuk tajwid, silakan kamu cari dalam bentuk nanti laporannya dalam bentuk tabel
apa lafalnya yang menjadi pembuat tajwid kamu garis bawahi. Kemudian apa hukumnya. Berikutnya bagaimana cara membacanya, paham kan? Dibaca dengan samar misalnya. Kemudian apa alasannya? Alasannya tahu. Sebab dibaca ini fa la ada baris dua bertemu dengan huruf sin. Nah, itu alasannya. Untuk berikutnya nanti Bapak juga ada bingkisan. Ini ada kue. Ada segitiga. Lihat kan? Segitiga ini nanti dia banyak ini. Kamu susun dalam bentuk piramida dengan catatan mereka harus digandeng dengan pasangan. Apa maksud dengan digandeng dengan pasangan? Harus sisi yang sama panjang beradu. Contoh, nih, ini bergandeng ini, atau ini, itu bergandeng, atau di sini. Kalau begini gimana? Tidak bergandeng, berarti kalau begini posisinya berarti bukan pasangannya. Dimaksud dengan digandeng dengan pasangan harus sisinya yang sama panjang beradu. Bentuklah nanti kertas ini menjadi sebuah piramida yang utuh. Silahkan lakukan diskusi kelompok. Waktu Bapak berikan selama 15 menit. Diskusinya sudah selesai. Lanjut, kita pada sesi berikutnya adalah presentasi kelompok. Silahkan nanti masing-masing kelompok tampilkan materi yang didiskusikan di depan. Kemudian setelah tampil akan ditanggapi oleh kelompok lain dalam bentuk pertanyaan kah atau tanggapan atau masukan. Nah, jadi silakan tampil presentasi kelompok. Oke, bagus. Kelompok 1 tepuk tangan. Silakan tampil di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Febi Sri Wahyuni. Oke, pakai kasih kurvin. Baik, bagus. Tepuk tangan. Baiklah, saya membacakan hasil diskusi. Yaitu berpikir sama dengan mengingat, mengolah, memahami, menganalisa, mengevaluasi dan lain-lain. Sedangkan kritis, mendalam, detail, terperinci, luas dan lain-lain. Berpikir kritis, proses yang disengaja dan dilakukan secara sadar untuk menafsirkan dan mengevaluasi sebuah informasi dari pengalaman, keyakinan dan kemauan yang ada. Saya akan melanjutkan hukum tajwid surat Al-Imran dari ayat 190 dan 191.
Nafi hukumnya guna sebab huruf nun bertasdid untuk cara membacanya dengan dengung serta ditahan selama 3 harakat. Us-samawati hukumnya mad asli dan mad tabi'i. Wal ardi hukumnya alif lam qamariyah. Bagus sekali penampilan kelompok-kelompok yang tadi. Semoga tetap semangat seperti itu terus. Kemudian apa kira-kira kesimpulan dari materi kita ini? Pertama, berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Apa tadi berpikir kritis? Proses mengolah secara mendalam. Mengolah, memahami, menganalisa, mengevaluasi. Kemudian kritis, nah, jadi kritis itu bukan, jangan kamu bayangkan kritis seperti di rumah sakit. Kritis di sini maksudnya adalah detail, mendalam, terperinci. Nah, jadi dari sini muncul pengertian berpikir kritis, proses mendalam menggunakan akal, menggali setiap apa yang kita temui, lalu dikorek apa penyebabnya seperti yang kita lakukan tadi kan. Kenapa begini? Lalu dapat sebuah ilmu, itulah yang disebut dengan berpikir kritis. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh kita berjalan, lalu kita berhadapan dengan sebuah tempat, terlihat laba-laba misalnya. Nah, kok laba-laba seperti ini? Lalu kita perhatikan, laba-laba yang tidak bisa terbang, kok makanannya serangga yang bisa terbang ya? Lalu berpikir terus. Oh, lalu ini ternyata Allah berikan kekuasaan membuat jaring sehingga hewan yang terbang bisa hinggap. Muncul ilmu pengetahuan kan? Nah, inilah yang disebut dengan berpikir kritis. Atau kita berjalan melihat semut yang beradu tangan segala macam. Nah, semua yang kita lihat, semua yang kita perhatikan, lalu kita gali sebabnya apa, ini kenapa, lalu apa pelajarannya, itu disebut dengan berpikir kritis. Hukum tajwid pada ayat ini adalah pertama, inna apa namanya hukumnya tadi? Apa? Inna itu guna atau wajibul guna. Bagus. Kemudian ada lagi yang warna merah. Jadi apa namanya? Alif lam samsia. Kemudian lagi baris 2 bertemu dengan lam. Apa tadi? Idgham bilagun. Kemudian yang paling ujung al-bab. Apa hukumnya? Kalkala kubra. Kemudian yang kedua apa hukum di sana? Baris mat asli di akhir ayat. Kemudian bertemu 2 sukun. Mat arid is sukun.
konsepnya, silakan kamu buat kesimpulan dalam bentuk peta konsep. Silakan, lakukan. Buat di buku catatan masing-masing sekarang. Cepat. Cuman 2 menit menyimpulkan. Tulis kesimpulannya dalam bentuk peta konsep. Oke, baik. Sudah selesai membuat peta konsepnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat Allah. Tidak semangat, ulang lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat Allah. Bagus, tepuk tangan. Nah, ini kira-kira apa kelemahan masalah pembelajaran kita hari ini? Ada enggak kamu rasakan? Ada Nah, kurang percaya diri. Untuk yang akan datang mestinya apa? Nah, lebih percaya diri. Lalu kurang aktif. kurang aktif. Berarti untuk yang akan datang harus mungkin karena malu-malu karena pertemuan pertama barangkali ya. Apa lagi? Kurang kompak. Nah, artinya begini. Untuk selanjutnya, ini kan perkenalan awal kita. Harus tampil lebih bagus lagi, lebih semangat lagi, sehingga tidak ada lagi yang tidak memperhatikan semuanya aktif, yang ujungnya nanti kita bisa mendapat ilmu yang lebih baik, sehingga hasil akhir kita yang kita peroleh itu juga baik. Nah, untuk mengetahui hasil akhir, Bapak akan melakukan ujian post test. Silakan keluarkan HP-nya. Silakan. Ujian akhir materi. Keluarkan HP-nya. Udah. Post test dan hasilnya pun sudah lumayan bagus, walaupun ada beberapa orang yang masih di bawah KKM, tapi semoga tetap bersemangat untuk ke depan kita tingkatkan lagi cara belajarnya. Siap? Siap? Nah, minggu depan kita belajar tetap materinya ini, namun kita mengkaji lagi besok pengertiannya, kemudian cari isi kandungan ayat, kemudian apa manfaat dari orang yang berpikir kritis, selanjutnya apa ciri-ciri seseorang kalau dia berpikir kritis itu apa ciri-cirinya, selanjutnya yang terakhir hikmah atau pelajaran yang bisa diambil sehingga memunculkan sikap sebagai seorang yang berpikir kritis. Ini yang harus kamu cari besok. Ringkas materinya di rumah, yang tugasnya yang kamu buat di rumah itu besok kirim ke classroom kita, Google Classroom, sebagaimana grup kita yang sudah ada. Sehingga nanti pas pertemuan besok tidak ada lagi yang meringkas, kita langsung diskusi materi. Siap? Nah, terima kasih. Mari kita tutup pelajaran kita ini dengan berdoa kembali. Silakan ketua kelas pimpin doanya untuk tutup pelajaran. Perhatian, semua siap. Bersyukur mulai. Alhamdulillah